Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim. Saya ingin membahas tentang use case diagram. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Macam-macam tujuan use case diagram. Yang pertama, 1. Memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Berikut merupakan simbol use case. Yang pertama, simbol aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Yang kedua, simbol use case, abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Yang ketiga, association, abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Yang keempat, ada generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor. Tujuannya untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Yang kelima, include, menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Yang keenam, extend, menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Berikut merupakan contoh use case diagram yang saya buat. Di sini saya membuat 12 use case dan 4 orang aktor. Yang pertama, aktor pengunjung. Ia hanya bisa melihat histori peminjaman, kemudian mencari buku. Yang kedua, aktor anggota. Aktor anggota bisa login ke sistem, kemudian mencari buku, memesan buku jika sudah disetujui oleh pustakawan, kemudian logout. Yang ketiga, ada aktor admin. Aktor admin fungsinya memelihara sistem login, kemudian manipulasi data buku, kemudian tugasnya manipulasi data karyawan. Yang terakhir, yang keempat, ada pustakawan. Tugasnya mencatat peminjaman, kemudian mencatat pengembalian dan laporan grafik serta pendaftaran anggota. Berikut merupakan deskripsi sistem peminjaman buku perpustakaan yang telah saya buat. Yang pertama, anggota dapat melakukan login, mencari buku, kemudian memesan buku, logout. Pemesan buku di sini meliputi peminjaman yang kemudian disetujui oleh pustakawan. Ketika anggota login, maka ia dapat melihat histori peminjaman buku. Yang kedua, pengunjung. Ia hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Jika ia ingin meminjam buku, maka harus disetujui oleh pustakawan. Ketiga, admin. Tugasnya memelihara sistem login, melihat histori peminjaman pengunjung, kemudian memanipulasi data buku, dan yang terakhir memanipulasi data karyawan. Yang keempat, pustakawan. Tugasnya mengakses peminjaman dan pengembalian buku, kemudian membuat laporan dan mengakses pendaftaran anggota. Demikian presentasi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.